Ya, selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nandi Elsa. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 3. Ya, pada kesempatan siang hari ini, kelompok kami akan melakukan analisis dari sebuah artikel terkait tokoh yang menjadi inspiratif kami. Ya, analisis terkait tokoh inspiratif. Ini disusun oleh kami kelompok 3, terdiri dari Ibu Pujiati, Ibu Marianti, Ibu Nani Elsa, saya sendiri, Ibu Igusti Dewi, Ibu Sri Indah, Ibu Helena, Ibu Nurati, dan Ibu Siti Fatimah. Ya, artikel yang kami ambil yaitu dengan judul Kisah Sukses Susi Pujiastuti dari tidak tamat SMA hingga menjadi sukses. Ya, kami mencoba melakukan analisis dari kisah seorang Ibu Pujiastuti dan kami melihat bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pemicu Ibu Susi untuk berwirausaha. Yang pertama, kami melihat komitmen. Meskipun Ibu Puji ini terlahir dari keluarga yang berkecukupan, namun ia tidak pernah merasa puas dengan keadaannya. Hal itu sudah tercermin sejak ia SMP, ia mempunyai keinginan untuk belajar bisnis. Ini bisa kita lihat pada poin kedua, poin pengalamannya dari SMP sudah jual pakaian dan back cover. Jadi kalau kita lihat jika orang lain untuk seumuran Ibu Susi pada saat itu pasti lebih memilih untuk bermain dan bersenang-senang. Tetapi tidak dengan Ibu Susi ya, ia mencoba untuk melakukan bisnis kecil-kecilan dengan menjual pakaian dan bed cover. Kemudian poin yang ketiga yaitu nilai-nilai pribadi. Di sini terlihat nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Ibu Susi ini. Dia lebih memilih untuk meninggalkan sekolah untuk berbisnis, kemudian memilih berbisnis di usianya daripada bermain. Jadi sejak saat duduk di bangku SMA kelas 2 itu Ibu Susi ini sudah berhenti sekolah ya, dengan alasan bukan karena atau bukan tanpa sebab, melainkan karena untuk melanjutkan berbisnisnya. Dikarenakan dia melihat lingkungan tempat dia tinggal itu kebanyakan nelayan, maka beliau tertarik untuk mencoba dan mengambil langkah untuk berbisnis ikan setelah dia berhenti sekolah. Namun pada poin keempat kita lihat di sini banyak tempat yang tidak menerima hasil bisnis ikannya. Disinilah kesabarannya mulai diuji ya. Jadi untuk seorang yang berbisnis itu kesabaran sangat penting dalam kita berwirausaha. Kemudian yang kelima, lingkungan. Hidup di lingkungan nelayan, usaha ikannya sesuai dengan lingkungannya. Jadi dia memanfaatkan lingkungan tempat tinggalnya yang dimana kebanyakan adalah para nelayan. Dia mencoba mengambil langkah atau berbisnis ikan meskipun modal pertama yang ia punya itu hanya bermodal uang hasil menjual cincin yang berkisaran sekitar 750. Beliau langsung membeli ikan dari hasil nelayan yang sering disebut pelalangan hasil laut. Kemudian langkah-langkah kewirausahaan yang bisa kita lihat di sini, beliau memulai usahanya itu dari usaha kecil. Diawali dengan menjual bed cover dan menjual ikan dengan modal awal hanya 750.000. Kemudian langkah berikutnya mulai bursa lelang ikan, dia mulai menguasai bursa lelang di Pandaran. Setelah itu
mulai go internasional dengan menjual lobster, usaha menjual lobsternya ke luar negeri. Menjual lobster ke luar negeri ini dengan jumlah yang bisa terbilang lumayan banyak ya, dengan kalau kita lihat dari hasil usahanya yang dirintis masih sangat kecil. Kemudian kalau dilihat bisnis yang semakin besar pasti akan menimbulkan banyak masalah yang harus dihadapi oleh kita. Begitu juga dengan Ibu Susi. Bisnisnya yang mendapat banyak permintaan pasti ia harus menyediakan fasilitas tambahan untuk menjaga kualitas dari produk yang dijualnya. Iya, hambatan-hambatan saat berwirausaha. Yang pertama itu pasti seringkali kita menghadapi hambatan dalam hal dana atau anggaran. Kalau sudah demikian, faktor dana yang jadi kendala, solusi yang bisa kita tempuh adalah meminjam uang di bank dengan jangka yang lama. Kemudian hambatan yang kedua yaitu permintaan yang harus menuntut kualitas ikan. Dengan bertambahnya usaha permintaan pasar semakin banyak, di mana kualitas ikan yang mereka inginkan juga harus sesuai dengan kemauan pasar. Di sini juga kualitas ikan kita harus bisa memperhatikan gitu kualitas dari produk yang dijual. Harus mendapatkan solusi untuk melancarkan usaha ikan tersebut. Kemudian nilai-nilai pribadi yang bisa kita lihat dari seorang Ibu Susi, ada 3 nilai pribadi. Dia selalu menerima masalah dengan solusi. Untuk mendapatkan dana untuk menunjang bisnis dan memperlancar, Ibu Susi membeli pesawat dibantu dari pihak lain yaitu dari bank. Kemudian nilai pribadi berikut, dia memiliki rasa dermawan yang selalu ada. Gitu, memberi bantuan dengan pesawat pribadi saat tsunami Aceh. Akhirnya LSM luar negeri menjadikan Ibu Susi Air sebagai pesawat perikanan gitu. Orang yang sukses itu bukan hanya yang mampu menjalankan bisnisnya dengan baik, namun orang yang sukses juga harus bisa memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat gitu. Ya itu terbukti dengan tadi dicapai oleh Ibu Susi karena saat terjadinya tsunami Aceh, Ibu Susi memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menggunakan pesawatnya secara gratis. Kemudian poin berikut nilai pribadi yang bisa kita lihat yang ada dari seorang Ibu Susi yaitu menjadi seorang menteri yang tegas. Walau tidak lulus SMA, tapi beliau menjadi menteri kelautan yang tegas, di mana kebijakannya lebih menguntungkan masyarakat kecil. Mungkin banyak orang yang pro kontra terhadap Ibu Susi mengingat dalam urusan sekolah ia tidak sampai lulus SMA ya, namun berkat kegigihannya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan yang lebih menguntungkan masyarakat kecil, bahkan ada kebijakan yang mungkin cukup kontroversial yaitu menghancurkan kapal-kapal ilegal yang masuk ke dalam perairan Indonesia dan mengambil sumber daya alam Indonesia. Hal itu banyak yang menganggap bahwa ia adalah menteri yang tegas. Ya, kemudian karakter Ibu Pujastuti sendiri yang bisa kita lihat dia adalah pengusaha atau bisnis ikan, kemudian pengusaha atau bisnis lobster, kemudian LSM baik dalam negeri dan luar negeri, kemudian pemilik Susi Air transportasi udara bidang perikanan, dan Menteri Kelautan pada periode 2014-2019. Ya, terima kasih. Demikianlah artikel dari kelompok kami. Selamat siang dan terima kasih.